Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian kita disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatin wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Pak Ahmad ke Surabaya untuk membeli ikan patin. Saya ucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, karena nuansanya Syawal, di mana-mana pengajiannya adalah tentang halal bihalal. Malam ini saya ingin menyesuaikan dengan situasi dan kondisi halal bihalal. Saya akan baca hadis yang dikutip oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatihi." Ada 3 orang yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dari Allah. Hasabahullahu hisaban yasira. Pertama, akan dimudahkan hisabnya oleh Allah. Dan yang kedua, wa adkhalahul jannata bi rahmatihi. Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Rasulullah tidak menyatakan Allah akan memasukkan surga dengan amal solehnya. Nah, sebab kalau Rasulullah menyatakan memasukkan surga dengan amal solehnya, bisa jadi amal soleh kula jenengan tidak mencukupi sebagai modal untuk masuk surga, karena banyak kekurangan dan banyak yang cacat dari amal soleh yang kita lakukan. Karena itu kemudian Rasulullah menyebut dengan rahmatnya. Dengan kata lain, bisa jadi amal soleh kula jenengan saat dihisab, ditimbang nanti jelek, banyak yang tidak ikhlas, banyak riaknya, ya, banyak ujubnya, sehingga asalkan kita melakukan 3 hal ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan surga karena belas kasih Allah. Sekali lagi, bukan karena amal soleh kita. Apa itu? Qalu liman ya Rasulullah. Para sahabat kemudian tanya, siapa orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah dawuh, qala tu'ti man haramaka. Engkau memberi seseorang yang selalu menghalang-halangimu. Jadi kalau kula jenengan suka memberi kepada orang yang berjasa kepada kita, kemudian membalas sebagai ucapan terima kasih, itu wajar. Tapi kalau orang yang selalu mengganggu, menghalang-halangi, wah, ini ujian bagi keimanan dan ketakwaan kita semua, ya. Wa ta'fu amman dolamaka, dan selalu memaafkan terhadap orang yang selalu mendolimimu, orang yang selalu menyakiti dan mengganggumu.
Ya, kalau kita saling memaafkan kepada sahabat-sahabat yang kita cintai seperti ini, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang usil, yang jahil, yang suka mendolimi kita, menyakiti kita, membuat kita jengkel, Masya Allah itu luar biasa. Watasilu man qata'aka. Dan yang ketiga, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim kepadamu. Bapak Ibu, semua yang disampaikan Rasulullah ini betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah. Makanya banyak sekali catatan dalam sejarah. Ketika Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah, dikejar oleh seorang pemuda yang namanya Suraqah bin Ju'thum. Karena Abu Jahal, Abu Lahab memberikan hadiah 100 ekor onta dan sekian wanita kalau bisa menangkap dan membunuh Rasulullah. Ya, jadi ketika Rasulullah mau hijrah itu kan dikepung rumahnya, tapi kemudian semuanya kecelek, tertidur, karena ternyata yang ada di dalam kamar Rasulullah adalah siapa? Sayyidina Ali. Begitu dikejar, nah hampir saja Rasulullah ketangkap, tapi kemudian jatuh terguling. Ya. Dan berkali-kali Suraqah ini jatuh, ya, kudanya juga jatuh, berkali-kali meminta tolong kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah ngoten iki nulungi nggih. Kemudian melanjutkan perjalanannya. Saya membayangkan umpama wong ngarepe mateni kula, kemudian jatuh ke jurang. Saya ngono alhamdulillah nek iso dibelki watu tekan dhuwur kan. Loh, saya enggak membayangkan andai kata itu terjadi pada diri saya. Mungkinkah kemudian memaafkan kepada orang yang jelas berbuat zalim kepada kita? Ya Allah. Makanya saya kadang-kadang kalau ceramah tentang matenya sabar, ya, mudah memaafkan, saya nggak berani ngajak istri, Bapak Ibu. Pernah suatu ketika timbangannya nganggur, Mas aku tak melok ngaji, oh iya wes, engko tak leren ke mobil. Tapi engko mobil kan sepikirnya kan ya kerungu. Lho ngoten niku pas ono masalah tak sentak titik. Wingi ceramah tentang sabar, nyatane gak iso nglakoni, gedabrus tok lah. Aku mikir ya Allah, ternyata ceramah sing paling angel ngarepe bojo. Sing ngarepe jenengan gak ana sing ngerti. Tapi bojo ro mendira. Wis gak usah melok aku ngono. Timbangane dititeni maneh. Masya Allah. Ternyata dalane mlebu swarga itu mboten gampang. Loh, semua kan musuh niki, Pak. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tidak ada masalah. Memutuskan tali silaturahim disambung, orang yang mendolimi, yang menyakiti dimaafkan, kemudian orang yang selalu menghalang-halangi, menjegal, malah dikon ngasih hadiah. Makanya yang sering kali kita dengar ketika Maulid Nabi itu kan diceritakan kepribadian Rasulullah. Ya, yang umum itu kan ketika Rasulullah melintas di depan rumah orang kafir yang kebetulan tetangga sama beliau. Karena saking bencinya dengan Rasulullah, ketika Rasulullah tahu melintas langsung dilimpari apa? Kotoran. Ketika kotoran nggak ada, kerikil saentene. Cari kotoran, cari kerikil nggak ada, Rasulullah sudah kadung melintas langsung didoni cuh ngoten. Tapi tidak pernah Rasulullah membalasnya. Bahkan ketika mendengar bahwa tetangganya yang selalu menyakiti ini kemudian jatuh sakit, Rasulullah tidak langsung melanjutkan perjalanannya, pulang kembali, minta kepada Sayyidah Aisyah untuk menyiapkan oleh-oleh dan kemudian dibawa untuk menjenguknya. Lo kaget, Pak, kok tiba-tiba dalam keadaan lemah pas sakit Rasulullah datang. Ya Muhammad, apakah engkau datang akan membalasku? Jawabannya Kanjeng Nabi, tidak. Pertama, aku mendengar bahwa kamu sakit karena kamu tetanggaku, aku ingin tahu perkembangan sakitmu. Sing nomor loro, aku kepingin mendoakanmu semoga sakitmu disembuhkan Allah. Sing nomor telu, aku kangen karo idumu, jadi ngoten ya. Masya Allah, spontan wong kafir yang menjengkelkan ini langsung minta maaf.
dan kemudian bersaksi bahwa engkau memang bukan manusia biasa. Wong disakiti, didolimi kok malah datang kemudian coba. Ya Allah. Dan saat itulah kemudian menyatakan, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau memang adalah utusan Gusti. Kalau manusia biasa pasti geger gitu. Makanya kasusnya di Sidoarjo kemarin yang membuangi kotoran kan kemudian masuk penjara. Ya, jadi ya seperti itulah Pak manusia. Karena itu Imam Ghazali kemudian membagi watak manusia itu ada 4. 2 di antara ini yang masuk terbaik. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah marah dan mudah memaafkan. Wah ini, yang itu wataknya para nabi dan para rasul. Ya, jarang marah, hampir tidak pernah marah, tapi selalu memaafkan setiap umatnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, kemudian dilemparin batu sampai berdarah-darah. Lu malaikat Jibril ndelok Kanjeng Nabi dilempari sampai gocer kabeh mboten tego. Akhirnya menawarkan pada Rasulullah untuk mengangkat gunung Marpet diblekno nangane wong Taif. Ben kapok kula njenengan. Tapi Rasulullah terus pun dijawab ya, jangan. Malah dongane ngeten, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah mereka petunjuk, bimbingan, mereka melakukan seperti ini karena memang belum ngerti. Duh, Masya Allah, manusia yang sempurna Rasulullah. Ya memang sudah menjadi, makanya di dalam itu karena khuluquhul Quran. Ya, jadi Quran berjalan ya Kanjeng Nabi ini. Masya Allah, jadi mengajarkan kedamaian yang luar biasa. Yang kedua, jari ini Imam Ghazali ini orang yang mudah marah tapi mudah memaafkan, itu termasuk tiang sai. Makanya ono bojo kemudian sering tukaran tapi kemudian mudah memaafkan, gampang sadar, itu termasuk tiang sai. Makanya jangan heran menawi kula jenengan duwe tangga, bisa jadi nek muring-muring tangga kabeh krungu, tapi kok anaknya akeh. Nah, bisa jadi ini kasusnya. Kadang-kadang oleh marah sampai membantingi kursi, membantingi piring. Akhirnya tangga-tangga ngerti. Lho dadak begitu bojone nangis dicedhek, "Dek, aku mohon maaf. Semua yang saya lakukan karena memang emosi. Ya, memang setan. Saiki aku gak bakal mbaleni." Wis bae ngoten kian. Nek aku mang bantingi kursi, bantingi piring pecah kabeh, saiki ganti awakmu sing tak banting. Ngoten. Akhirnya duwe anak maneh kan ngono. Jadi iki termasuk watake wong apik. Karena memang gampang sadar, mudah memaafkan. Nah, sing 3, 4 iki watake wong elek. Yang ketiga itu jarang nesu tapi begitu marah, begitu tersinggung, begitu hatinya tersakiti, kemudian tidak ada maaf bagimu. Waduh, ini termasuk jelek ini. Dan yang paling jelek, marahnya luar biasa, gampang nesu, tidak mudah memaafkan. Ini setan ini. Ya, jadi ini kula jenengan marah kemudian mudah makan itu wajar, itu manusia biasa. Ya. Oleh karena itulah kemudian ada orang yang cerita di WA itu kan tukaran karo bojone. Bojone pore nangone bapak ibu kemudian di SMS, "Dek, aku berharap kamu pulang kembali. Aku minta maaf." Cari bojone, "Maaf, tidak semudah itu," katanya. "Di rumah ada gelas." "Ada." "Coba ambil salah satu gelas." "Ya sudah, asalkan kamu mau pulang dan memaafkanku, apapun yang kamu perintahkan aku lakukan. Sekarang kalau gelas sudah kamu pegang, tolong dibanting Mas." Dibanting, teweng. "Gimana Mas? Sudah?" "Sudah." "Ya itulah keadaan hatiku. Kalau gelas sudah pecah, maka tidak akan
bisa disatukan kembali. Itulah kondisi hatiku. Mohon maaf Dek, gelas yang saya bantingin adalah gelas plastik jadi ngono. Kurang ajar. Karena itu nggak pecah ini. Oh nggak pecah Mas. Ya wes nek aku boleh jadi ngono. Kasih udah pecah Pak soalnya. Mau gelas plastik. Jadi selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ini dari seorang sahabat Anas bin Malik. Jadi Imam Hakim nampaknya mengumpulkan hadis-hadis seperti ini ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Kami para sahabat itu pernah duduk-duduk bersama Nabi. Idra'ainahu dhahika hatta badat tanayahu. Tiba-tiba beliau tertawa, tersenyum sampai gigi serinya yang depan ini kelihatan. Faqala lahu Umar. Langsung Umar ini spontan bertanya, "Ma'adhaka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan panjenengan tertawa seperti ini wahai Rasulullah? Bi abi wa anta wa ummi. Demi bapakku, panjenengan dan ibu saya. Kula kepin ngertos jawabane Kanjeng Nabi. Qala. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, barusan aku dikasih tahu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, rajulani min ummati jathaya baina yaday rabbil izzati. Kelak di hari kiamat ada dua orang umatku yang sedang duduk bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faqala ahaduhuma. Kemudian salah satu dari hamba yang sedang duduk ini menuntut dan berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, khudli mazlimati min akhi." Ya Allah, hambamu yang duduk di sampingku ini dulu pernah berbuat zalim kepadaku. Jadi beliau sedang menuntut, Pak. Karena itu ambillah kebaikannya untukku. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala talib. Kemudian Allah menjawab tuntutan orang yang sedang menuntut saudaranya tadi. Fa kaifa tasna'u bi akhiki wa lam yabqa min hasanatihi syai'un. Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan yang ada di dalam dirinya, ternyata saya tidak menemukan sedikit pun kebaikan yang melekat pada dirinya. Wah, jadi wong ini kayak wong remek, Pak. Saking eleke sampai tidak ada sedikit pun kebaikan yang ada pada dirinya. Sebenarnya apa yang pernah dilakukan oleh saudaramu ini? Kok sampai kamu tuntut seperti itu? Ya. Kemudian orang ini mengatakan lagi pada Allah, qala ya Rabbi fal yahmil min auzari. Baiklah ya Allah, kalau begitu biarlah dia menanggung dosa-dosaku. Jadi Bapak Ibu, jangan dikira kalau kita sudah posone istiqomah, tahajute, Qur'ane, poso Senin, Kemise, sedekahe, zakate, hajine itu sempurna, kemudian sudah jaminan kita nanti akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah. Ya, ternyata dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan yang kaitannya dengan hablum minanas itu masih menyisakan persoalan nanti di sana kalau itu tidak selesai. Karena akan dituntut ya selama kita belum saling memaafkan. Ini bahayanya. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah kan berfirman, "Dzuribat alaihimudz-dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas." Kita akan tetap dipandang hina oleh Allah atau dipandang sebelah mata kalau kita tidak mampu menjalin dua hubungan, hablum minallah dan hablum minannas, ya. Jadi ini menuntut luar biasa sampai-sampai dia mengatakan, baiklah kalau begitu nggak ada kebaikannya yang diambil, biarlah dia menanggung dosa-dosaku. Jadi kalau sudah seperti ini, dosa-dosa kita akan diambil ya
manakala kita belum mendapatkan ampunan darinya. Qala fa fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Sampai-sampai Rasulullah menceritakan kepada para sahabat saat itu, beliau kemudian sesungguhan meneteskan air mata. Tsumma qala inna dzakal yauma azimun. Hari itu adalah hari yang sangat berat dan mencekam. Yahtajun nasu ayyuhmila anhum min auzarim. Semua orang berharap ya dan berkeinginan agar ada orang yang mau menanggung dosa-dosanya. Makanya kelihatannya Bapak Ibu, lagu di Roma Irama Hari Berbangkit itu diambilkan dari riwayat ini. Hari berbangkit, hari yang sangat mendebarkan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Celaka bagi siapa yang suka. Apa mana itu? Nah, ternyata ada hadisnya ini. Masya Allah, Roma Irama itu jangan-jangan wali ini Gusti Allah ya. Hampir semua lagu-lagunya sampai sekarang itu dibuat dalil sampai Ustadz karena memang luar biasa ya. Nah, faqala Allah Ta'ala, nah saat itulah Bapak Ibu yang kami hormati, begitu dia menuntut agar dosa-dosanya diambilnya, kemudian Allah bilang irfa' basaraka fanzur fil jinan farafa'a ra'sahu, angkat kepalamu dan lihatlah ke muka. Ternyata begitu dia melihat ke muka, faqala ya Rabbi ara madaina min dhahabin, saya melihat ada desa, ada perkampungan yang terbuat dari emas, wa kusuran min dhahabin, gedung-gedung ya yang terbuat dari emas, mukallalatan bil lu'lu', wah semua berhiaskan mahkota lu'lu', apa ini ya emas dan permata. Li ayyi nabiyyin hadza, ini untuk nabi siapa ya Allah? Wali ayyi shadiqin hadza, dan untuk orang-orang siddiq yang mana? Wali ayyi syahidin hadza, apakah ini juga engkau sediakan untuk orang-orang yang mati syahid ya Allah? Apakah untuk para nabimu orang-orang mati syahid, orang yang siddiq? Dijawab oleh Allah, qala hadza liman a'ta ats-tsamana, ini saya sediakan untuk hambaku yang mampu membayar atau mampu menebusnya. Qala ya Rabbi wa man yamliku dzalika, siapa yang bisa memiliki dan menebus istana yang luar biasa megahnya ini? Qala anta tamliku, kamu mampu menebusnya dan bisa memilikinya. Qala bimadza, dengan apa saya memiliki istana ini ya Allah, dan dengan apa saya harus membayarnya? Jawab Gusti Allah, qala bi'afika an akhika, dengan jalan memaafkan saudaramu yang sedang kau tuntut itu. Wah, kalau hanya memaafkan, qala ya Rabbi fa inni qad afautu anhu, kalau begitu hari ini pula aku maafkan semua kesalahannya dan tidak aku tuntut lagi. Wah, qala azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, fakhud biyadi akhika fadkhilhul jannah, kalau begitu gandeng tangannya dan ajak masuk surga bersamamu. Jadi akhirnya wong sing elek iki mergo sudi sepuro, akhirnya Allah memasukkan surga bersamanya. Sehingga Rasulullah menyatakan dia tidak masuk surga karena amal solehnya wong remek jene. Saking eleke sampai tidak ada kebaikan yang bisa diambilnya, tapi karena saling memaafkan sehingga Allah memasukkan surga karena rahmatnya. Delok ana wong rukun iku lho Gusti Allah seneng. Saking senenge mesti dilebokno neraka gak sido. Coba. Sehingga Rasul menyatakan fa adkhilhul jannata bi rahmati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, ittaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah dan
memperbaiki hubungan di antara sesamamu, fa innallaha ta'ala yuslihu bainal muslimin, karena sesungguhnya Allah akan menyelesaikan urusan yang terjadi di antara sesama muslim. Wah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi ternyata mudah memaafkan itu sungguh luar biasa, ya. Artinya kata kuncinya kula jenengan gampang memaafkan itu kan nek atine gak gampang loro hati. Gak gampang loro hati itu kan berarti artinya lapang jembarnya goro. Itu berarti kula jenengan dadi wong sing sabar. Karena itu salah satu tujuan puasa kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, salah satu tanda orang bertakwa, ya, ternyata diantaranya adalah wa anta'fu aqrabu littaqwa. Mudah memaafkan kesalahan orang lain itu bagian dari takwa. Makanya kalau jenengan membuka surat Ali Imran ayat 133, 134 itu kan Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan ampunan dari Allah, itu jaminan. Nek kula jenengan sudah disampuni dosanya oleh Allah. Nah, itu jadi akan disediakan surga wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, coba. Jadi puasa yang kita lakukan kemarin itu apa Bapak Ibu? Adalah dosa yang kaitannya dengan hablum minallah. Sebagaimana sabda Rasulullah kan begini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan ikhlas karena Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lampau. Bersih sudah. Artinya hablum minallah kula jenengan dosane seberapapun besarnya disepuro karo Gusti Allah. Itu hablum minallah. Tapi belum selesai kalau tidak dibarengi hablum minannas. Makanya di Indonesia ini ada tradisi nek kula jenengan njaluk sepuro nang omahe siji wong sak kamu kan angel. Akhirnya kemudian ada tradisi halal bihalal. Nah, ketemu sak kampung bareng terus mari ngono ngatek sadurunge mangan, salaman. Nah, salaman itu hadis kanjeng Nabi mamin muslimin yaltaqiyani fayatasofahani ghufira lahu min qabli ayyatafarraqu. Kalau ada orang mukmin muslim ketemu kemudian berjabatan tangan, ghufira lahu min qabli ayyatafarraqu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah sebelum dia melepaskan jabatan tangannya, sebelum berpisah. Makanya kan kula jenengan duwe salah mbek wong kok rodok nemen supaya dosane disepuro, aja dilepas-lepas, dikentrok-kentrok dhisik. Nah, jadi karena dengan berjabatan tangan inilah bersama dengan itu maka seluruh dosa kita yang pernah kita perbuat dengan beliau diampuni oleh Allah. Cuma sekali lagi itu dosa yang terkaitan dengan harga diri, menyakiti Bapak Ibu. Tapi kalau dosa yang terkait dengan harta benda, mungkin pernah nyolong sandalin, nyolong pencite, itu nggak bisa. Mohon maaf lahir batin itu mboten langsung karena ada benda. Atau mungkin diutang gurung nyaur, podo lali nih misalnya. Loh, itu kalau tidak disauri, tidak sekaligus mohon maaf lahir batin lunas sak utange, Pak. Jadi harus dijoli. Atau mungkin pernah nabrak mobil tonggone langsung melarikan diri. Mergo helman kan gak eruh. Lah, kalau selama ini dia mohon maaf tapi penyoknya nggak diganti, maka itu tetap menjadi tuntutan. Kecuali kalau sudah diikhlaskan dengan mengatakan,
Nah, tapi kalau pernah menyakiti yang terkait dengan harga diri atau pernah dengan harkat dan martabat, kemudian sampai marah, itu kata Imam Ghazali, kalau diucapkan atau diomong no ketika minta maaf tambah membangkitkan amarah, maka sebaiknya nggak usah diomong no. Nah, ngeten. Jadi misalnya kalau jenengan pernah ngeleng-eleng uang, ngerasani uang, sehingga sakjane dhek itu kandidat calon kepala desa, mergo sampai ngomong nangane wong-wong bahwa dia begini dan begitu, oh ternyata ketoke apik tibake lah. Akhirnya akeh wong gak milih, dadak sampean ngomong, ngapunten aku mbiyen tau ngomong wong-wong saiki sampean gak dadi lurah. Iku krono aku, saiki aku minta maaf. Loh, oh kurang ajar kan mesti ngono. Ternyata biangnya awakmu kan ngoten. Lah, kalau itu menyebabkan dia malah membangkitkan amarah baru, maka sebaiknya cukup mohon maaf lahir batin, nggak usah diomong no. Nah, tapi kalau menyangkut harta benda, barang, wajib diganti atau ngomong dan mohon keikhlasannya. Makanya ada kitab namanya Tadzkiratul Aulia. Ini menyatakan perjalanan spiritual, namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham ini Bapak Ibu, habis musim haji beliau kepingin uzlah, kepingin riyadhah di Baitul Maqdis. Waktu itu sebelum berangkat, piyambake membeli kurma 1 kilo. Dilalah waktu ditimbang, ada salah satu kurma sing meloncat jatuh di luar timbangan tanpa minta izin penjualnya. Kurma setunggal sing meloncat niki langsung diambil dan dimakan. Begitu nyampe di Baitul Maqdis, beliau riyadhah tiap malam tahajud, siangnya puasa. Pas riyadhah niku dadak pancene wali niku Gusti Allah, diperdengarkan jagongannya 2 malaikat yang ada di langit itu. Ada orang yang luar biasa istiqomah ibadahnya sampai dipuja-puja. Siapa dia? Itulah Ibrahim bin Adham, lihatlah dia. Tidak satu ngomong iya, tapi doa-doanya tidak sampai ke hadirat Allah, tidak bisa menembus ke langit. Kaget malaikatnya, loh kenapa? Karena dia pernah makan sebutir kurma yang belum minta izin kepada pemiliknya. Itulah yang menghalang-halangi sehingga doanya ditolak oleh Allah. Ibrahim kaget Pak. Wah, akhirnya mari ngono langsung berangkat ke Mekah mencari penjual kurma tadi. Dilalah penjualnya ganti wisan. Dadak kemudian, dulu ada orang penjual kurma di sini, bukan kamu. Siapa itu? Itu adalah bapakku. Di mana bapakmu sekarang? Bapakku sudah meninggal dunia. Kalau begitu, karena kamu anaknya, ahli warisnya, saya mohon diceritakan niku Pak. Saya pernah mengambil kurma yang meloncat di atas timbangan. Saya itu mengira bahwa itu adalah bagian dari kurma yang saya beli itu. Ternyata itulah yang menghalang-halangi sehingga doaku ditolak oleh Allah. Karena itu aku mohon ridhonya sebagai wakil dari bapakmu. Iya, mohon maaf. Saudaraku jumlahnya 9, aku mengikhlaskan. Cuma 8 saudaraku saya nggak tahu. Itu tanggungan mereka. Wah, kurma siji golek dulure 9, Pak. Lah, tapi karena walinya Gusti Allah dan itu justru yang menyebabkan doanya tertolak. Padahal tempatnya di tempat yang berbeda. Ada yang di Damaskus, ada yang di Madinah. Digoleki Pak sampai ketemu demi meminta keikhlasan 1 kurma. Nek aku gak keikhlasan wis situ. Masya Allah. Jadi itu karena menyangkut harta, nggak bisa kemudian minta maaf hanya sekedar lahir batin, harus diikhlaskan. Karena itu kemudian Imam Ghazali memberikan solusi ya. Di antaranya begini, kalau kita pernah pinjam atau pernah mengambil barang seseorang, dilalah waktu itu dereng sakit nyaur sampai pindah, sampai kemudian terputus hubungan,
pas duwe duit digoleki wonge gak ono. Terus gimana caranya? Nah, caranya terus nanti. Pertama mencari ahli warisnya. Ini ahli warisnya juga nggak tahu alamatnya, wong podo musafiri, podo ketemu nih gue Surabaya, digoleki omahe ternyata duduk omahe dewe kontrakan. Lah kemudian pindah, HP juga nggak punya. Nah dalam konteks seperti ini kalau kita sudah melacaknya tidak ketemu, maka kata Imam Ghazali, untuk menghapus tuntutan nanti di akhirat, bersodakolah sebesar hutang atau sebesar harta yang pernah kamu ambil, yang diniatkan untuk pahalanya supaya nyampe kepada orang itu. Umpama ketemu di sana, alhamdulillah Imam Ghazali kan katanya, biyen Pak Jazil, untung sampean gak nyaur aku, barokah sampean sodakoh atas namaku karena utang sampean biyen, akhirnya sekarang aku kan gitu menjadi taf'ul bala gitu. Nanti kira-kira ngoten lah, itu ikhtiar yang terkait dengan hablum minan nas. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu. Itu kok udah manjing ya, itu dereng. Oh, kurang 5 menit ya wes. Ada yang mau tanya Pak ngepasno? Nggih Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya. Jadi kalau diwakafkan harus Allahus Somad. Tapi kalau diwasolkan al-qul wallahu wahadunillahus somad. Jadi kalau wakaf itu aturannya karena dun nil nil nunnya itu kan pengganti dari tanwin. Jadi kalau wakaf itu nggak boleh nilahu karena sudah nggak ada tanwinnya. Kan sudah wakaf menjadi harus wajib Allah, nggak boleh lillahu, nggak boleh. Karena itu Allah itu bukan lillah tapi alif Allah. Nah, diwakafkan, diwasolkan dun tadi, qul huwallahu ahadun kan ngaten. Nah, dunnya yang berakhir dengan nun, nunnya akhirnya dikasroh menjadi dunillahus somad ngaten. Jadi kalau diwasol qul huwallahu ahadunillahus somad. Tapi kalau wakaf wajib Allahus somad. Sebab kalau lillahu somad berarti sama dengan membuang alif. Kita pakai lamnya saja. Ngoten. Itu asal usulnya ngoten. Jadi kalau mau membaca wakaf boleh ahadunil. Jadi ahadun tadi diganti dengan nun, tapi kemudian nunnya di kasroh nyambung dengan Allah. Akhirnya ahadun tidak dibaca tun tapi du nil lahu. Tapi kalau wakaf kembali alifnya harus dihadirkan Allahus somad. Kalau sudah wakaf, wakafnya dengan hamzah kote. Tapi kalau wasol menjadi hamzah wasol. Harus di nillahus somad. Bukan lillahi, bukan. Karena itu Allahus somad. Qul huwallahu ahad, Allahus, bukan Allahi. Kalau lillahi somad, itu malah merubah arti nanti. Ngeten. Jadi kalau lam itu hurufnya huruf jer sehingga mengejarkan isim sehingga menjadi lillahi. Tapi karena ini Arabnya Allahnya itu Allah alif, bukan lam tapi alif, maka menjadi Allahus somad, bukan Allahi atau lillahi somad. Kalau dibaca lillahi somad maka merubah arti nanti dalam beda Pak. Kalau lillahi beda dengan Allahu. Lillahi itu kan untuk Allah. Inna lillahi. Oh ya, sama, artinya sama. Itu nggak merubah arti, hanya faktor bacaan. Itu berdasarkan ilmu tajwidnya ngoten.
Nggih. Nggih. Jadi misalnya begini, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirunil ya. Ladzi. Nek syai'in qadirun kan ngaten nggih. Tapi kalau mau disambungkan qadirunil ladzi ngaten. Nggih. Jadi diganti tapi enggak merubah arti niku. Tidak merubah arti. Iya. Oke, jadi sebaiknya amin itu mengikuti iramanya imam. Waladhdallin. Kudune amin biar kompak. Betul. Itu kan artinya amin kan semoga Allah mengabulkan. Oke. Nah, nek dibaca amin itu biasanya rada mangkel mergo ndongone gak mari-mari akhirnya terus sampai ngilikno supaya cepet kan ngono. Jadi enggak semoga Allah mengabulkan tapi cepat. Amin. Oke, saya kira demikian nggih. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah dan kula jenengan saged istiqomah paring panjang umur yang barokah yang selalu diberikan kemudahan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.